Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberikan rahmat kehidupan yang begitu besar, hadiah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi sampai hari ini, kita boleh menikmati nafas kehidupan kita. Kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kita juga boleh dapat melalui hidup kita yang saat-saat ini bukan saat yang mudah untuk kita lalui, tetapi kita dapat melaluinya dengan penuh ucapan syukur. Dan pada hari ini, terlebih istimewa lagi hari ini, kita dapat bersatu hati, kita mempunyai kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Nya. Mari ibu-ibu, saya ajak ibu-ibu untuk pagi hari ini, untuk datang ke hadirat Tuhan, membawa seluruh ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Kita mau mengucap syukur atas semua yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam hidup kita, baik suka maupun duka, karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian syukur kita dengan penuh pengagungan dan hormat kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari kita sembah Tuhan, sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan dari hati kita yang paling dalam. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, kami mau mengucap syukur buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Mari kita sembah Tuhan kita, karena Dia Tuhan Allah yang Maha Kudus, Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mas kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dengan lembut kita katakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, tubuh jiwa rohku hanya ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Sembah Kau
sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwaku hanya ke dalam pimpinanmu Tuhan. Pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu datang kepadamu Tuhan dengan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami tidak mau menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami kepada yang lain, kepada apapun dan kepada siapapun itu, selain kepada Tuhan Yesus sendiri. Biar pagi hari ini hati kami meluap dengan ucapan syukur. Hati kami Tuhan melambungkan puji-pujian kepadamu. Karena memang hanya Engkaulah yang menggenggam hidup kami. Engkau yang menggenggam hari depan kami. Hidup kami ini hanya seperti apa yang Engkau katakan. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami sungguh mau bersyukur dan memuji serta mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberi kami tarikan nafas yang kami boleh rasakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih boleh memberikan kami hati yang boleh merindukan Engkau. Biar Tuhan kami tidak pernah kehilangan hati yang seperti ini. Di tengah situasi yang tidak menentu ini. Di tengah situasi yang seringkali membuat kami dengan mudahnya mengeluh. Tetapi pagi hari ini kami memilih untuk bersyukur kepadamu. Kami memilih untuk duduk dekat kakimu dan mendengarkan setiap kebenaran dari firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang melawat kami di rumah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewatkan. Engkau yang menutup bungkus Tuhan, pikiran dan hati kami. Engkau yang menguduskan tempat di mana kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Tidak ada satupun kebenaran firman yang akan dicuri oleh si jahat. Gemburkan tanah hati kami, supaya kami boleh menerima setiap benih kebenaran firman-Mu ini, dan boleh tumbuh subur di dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan wanita-wanita yang adalah sekaligus pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga akhirnya kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga kecil kami, di keluarga besar kami, sampai di lingkungan tempat tinggal kami, bahkan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat saat ini Tuhan di dalam acara PA Women kami ini. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Di dalam nama yang mulia itu, nama Gembala Agung kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu semuanya. Saya melihat di sini di laptop saya, partisipannya ada 115. Wah, boleh beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang mengubahkan hidup kita. Ya, walaupun kita tidak bisa bertemu, belum bisa bertemu ya di Prisma lagi seperti dulu. Tetapi biarlah semangat kita ini tidak kurang ya. Kita tetap sama, kita tetap punya sukacita yang sama di tengah-tengah suasana yang tidak sama lagi ya. Tetapi kita mau syukuri apa yang kita saat ini masih miliki. Ya kan? Kalau kita terus berpikir kok saya udah nggak bisa begini lagi, kok saya nggak bisa kayak dulu lagi, saya begini, pasti hati kita akan sedih dan terpuruk. Tetapi mari kita menjadi orang yang berkata begini, aku bersyukur karena hari ini aku masih bisa, ya kan, ketemu lewat Zoom, aku masih bisa
mendengarkan. Kalau dulu satu grup praiser ya kan, sekarang seringkali bergantian antara Ibu Sisil bersama putrinya Nia ya, dan kadang-kadang Henny dengan Jason. Mungkin nanti semoga bisa yang lain juga ya. Tetapi kita mau syukuri apapun keadaan yang saat ini ya, supaya seperti waktu itu yang di awal, kalau ibu-ibu semuanya ikut dari awal, seringkali ada video yang direkam itu ya, yang saya bilang bahwa seringkali kita berpikir kok biasa-biasa saja, kita boring. Tetapi akhirnya kita merindukan yang biasa-biasa saja itu. Semoga kita tidak mengulang kesalahan kita yang dulu. Ya, sekarang selagi kita masih bisa bertemu walaupun lewat Zoom, mari kita juga nikmati ya, dan kita syukuri semuanya yang kita sekarang masih bisa kumpul dengan keluarga. Jangan karena ada yang work from home malah jadi berantem gitu ya. Saya dengar banyak orang work from home dan malah berantem ya. Jangan, kita nikmati ya masih bisa kumpul. Banyak orang yang nggak bisa kumpul karena harus ada yang diisolasi, harus ada yang di rumah sakit, seperti itu ya. Nah, selagi Ibu semuanya bisa berkumpul, mari nikmati, marilah jaga hati, mari kita bertenggang rasa, jangan kita mengedepankan ego kita ya. Oke, hari ini kita mau berbicara, kita mau belajar tentang sesuatu ini, sebetulnya sesuatu yang Tuhan bukakan buat saya di waktu teduh saya sih. Sebetulnya sangat singkat momennya yang waktu itu Tuhan bukakan untuk saya. Tetapi itu melahirkan sesuatu yang saya berasa, oh iya saya mudeng sekarang gitu ya. Dan karena itu saya kepingin berbagilah dengan ibu-ibu semuanya. Ya, supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Mari kita lihat sama-sama di layar sudah saya tampilkan ya. Saudara-saudaraku, ini kata-katanya Yakobus ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, lalu saya mencoba mencari dari terjemahan yang lain. Saya menemukan satu yang bagus dan unik menurut saya dari terjemahan The Message. Ya, saya tampilkan juga di sini supaya ibu-ibu gampang, nggak mencari-cari ya. Consider it a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from all sides. You know that under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true colors. So don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well-developed, not division in any way. Kalau boleh diterjemahkan secara bebas ya, anggap saja sebagai hadiah. Tadi Yakobus yang di terjemahan bahasa Indonesia mengatakan kebahagiaan. The Message menerjemahkannya sebagai hadiah malahan. Ya, teman-teman, ketika ujian dan tantangan datang dari semua sisi. Nah, saya senang nih ibu-ibu dengan terjemahan The Message. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia kan begini, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau jatuh dalam berbagai pencobaan itu kesannya kita yang kepleset gitulah, ya kan? Gitu. Kita yang kepleset, ya kita yang dosa gitu, ya kan? Lalu sampai jatuh ke dalam. Tapi kalau ini beda. The Message menerjemahkannya dengan ketika ujian dan tantangan itu datang. Jadi kita tuh nggak nyari, tetapi ada aja. Kita seringkali merasa berkata, Bu, masalah tuh saya nggak cari loh, Bu. Saya udah jalan yang benar. Tapi kok kayak datang udah kayak jatuh ketimpa tangga. Ya bukan. Ya. Nah, lalu dikatakan, Anda tahu bahwa di bawah tekanan, ya, kehidupan iman Anda itu dipaksa terbuka dan menunjukkan warna aslinya.
Kalau kita ini lagi ngobrol seperti ini, para wanita yang dikasihi Tuhan ini, kita bicara tentang iman, oh so sweet. Ya, semua kayaknya gampang. Ya, kalau ditanya, siapa masih punya iman dengan Tuhan Yesus? Saya percaya. Nggak ada yang berani nggak angkat tangan. Semua pasti bilang amin dan angkat tangan. Tetapi ternyata di bawah yang namanya tekanan, di bawah tantangan, di bawah yang namanya challenge kehidupan ini, pencobaan ini, itu seperti iman kita itu dibuka gitu, kelihatan warna aslinya. Ya, nah jadi lalu dinasihati kita semua ini, jangan mencoba untuk keluar dari apapun sebelum waktunya. Ya kan? Sesuatu keluar sebelum waktunya itu kan prematur gitu. Ya kan? Nah, kalau prematur itu nanti kita nggak dapat apa-apa gitu istilahnya, ya. Biarkan ia melakukan tugasnya sehingga Anda menjadi dewasa. Ianya di sini siapa? Proses itu tadi. Iya kan? Tantangan, pencobaan, kesulitan itu seringkali kan semua dari kita secara natural kepingin cepet-cepet keluar gitu. Dari yang aduh yang semua yang serba saat ini serba neken rasanya. Tapi Yakobus mengingatkan, kalau kita itu mau keluar secara prematur sebelum waktunya, nggak akan terjadi apa-apa. Ya, biarkan ia melakukan tugasnya sehingga kita ini menjadi dewasa, mature, dan berkembang dengan baik, tidak kekurangan dalam hal apapun. Ya, sepertinya firman ini pas banget ya buat kita saat ini, dengan situasi kita saat ini. Nasihatnya Yakobus ini rasanya pas kita aplikasikan di hari-hari yang kita menghadapi segala sesuatunya uncertain, yang nggak pasti gitu. Ya, tapi mudah nggak? Nggak mudah banget. Saya dulu orang yang paling nggak bisa menerima firman Tuhan ini, ibu-ibu. Kalau to be honest, kalau boleh jujur, saya bilang begini, enak aja. Kok disuruh nganggap sebagai kebahagiaan, apalagi hadiah, gitu ya kan? Lah kita ini udah nggak enak rasanya, ya. Makanya Tuhan itu ngomong dengan saya tentang ayat ini karena saya dulu nggak bisa terima ayat ini. Ya, apalagi di tengah-tengah saya sedang menunggu kesembuhan saya dari umur 13 tahun, ya kan? Berpuluh tahun, bukan hanya bertahun atau berbelas tahun, berpuluh tahun. Saya berasa kayak ini tuh nggak enak, kapan kelarnya Tuhan gitu. Saya seperti kepingin menikmati dong masa remaja saya. Dulu kalau semua ikut retret atau ada apa sih study tour begitu yang harus naik-naik ke tempatnya naik. Guru saya semua udah langsung bilang gini, Gloria nggak usah ikut ya. Nanti kamu nggak bisa jalan. Nanti kamu jatuh, nanti kamu pingsan. Kamu nggak usah ikut ya. Tunggu aja di sini di bus. Hati saya memberontak, ibu-ibu. Ya kan? Saya bilang sampai kapan saya harus menunggu di bus? Dari SMP begitu, SMA begitu, mahasiswa begitu. Ya, mungkin kalau dilanjutkan sebetulnya adalah kalau kamu ikut dan kamu sakit, kaki kamu kita yang repot, harus memapah kamu dan sebagainya. Ya. Nah, tapi saya mau tambahkan dulu sebelum kita bicara, ya. Tambahkan satu firman yang menurut saya ini related dengan firman ini, tapi saya langsung kasih yang dari The Passion-nya saja, ya, kasih dari yang The Passion-nya. Nanti baru yang terjemahan bahasa Indonesianya. Let joy be your continual feast, and in the midst of everything, be always giving thanks. For this is God's perfect plan, bukan sekedar God's plan, tapi God's perfect plan for you in Christ Jesus. Kalau diterjemahkan, biarkan sukacita menjadi pesta yang berkelanjutan. Jangan cuma sebentar gitu ya kan. Sukacita kita itu harus terus-menerus. Dan di tengah-tengah segala sesuatu selalu mengucap syukur. Kenapa alasannya? Paulus berkata, karena ini
Ya, mengucap syukur itu ternyata adalah rencana Allah yang perfect, yang sempurna untuk Anda di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, ini juga firman yang saya rada nggak mudeng waktu itu. Gimana ya bisa mengucap syukur selalu? Lalu kenapa ya mengucap syukur itu kok rencana Allah yang perfect? Kalau saya itu terus mengucap syukur, ini rencana Allah yang perfect. Bertahun-tahun saya kepingin tahu ini, ibu-ibu. Ya, saya nggak mudah menerima begitu. Ya, karena saya berasa kayak ya punya segala alasan untuk mengeluh, rasanya begitu. Saya rasanya terkonfirmasi begitu untuk mengeluh. Seringkali ketika ada orang menasihati saya untuk bersyukur, jangan mengeluh, saya bilang begini, kalau kamu ngerasain gimana ketika aku sakit rasanya, dari mulai tulang belakang turun sampai ke pantat, sampai ke lutut, sampai ke pergelangan kaki, sampai ke jari-jari kaki. Apakah kamu bisa bersyukur? Seringkali dulu orang yang saya bantain begitu speechless. Bersyukur Tuhan itu sabar dengan saya. Ya, Tuhan itu sabar dengan saya. Ibu-ibu saya rasa semua lebih baik dari saya. Ya, saya itu balelo kalau orang Jawa bilangnya gitu. Ya. Nah, membaca ayat ini muncul dua pertanyaan selalu di hati saya begini. Walaupun saya memberontak, tetapi saya mempergumulkan firman Tuhan ini terus. Yang pertama saya itu seringkali bertanya gini, mengapa dikatakan bahwa saat kita jatuh di dalam berbagai pencobaan atau pencobaan itu datang dari segala sisi, kita diminta untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Itu kan nggak masuk di akal saya lah. Ya. Yang kedua, mengapa saat kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, itu adalah rencana Allah yang sempurna untuk kita. Untuk Anda dan saya di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak mudah menjawab seperti ini, itu sebetulnya tidak mudah. Tetapi ternyata ibu-ibu, ada sesuatu yang sebenarnya powerful banget. Kalau kebenaran ini dibukakan untuk kita. Ya, mari kita masuk lebih dalam, ibu-ibu. Mari kita masuk lebih dalam. Ya, tadi kan dikatakan, ingat ya tadi ayatnya yang mengatakan bahwa pencobaan itu akan melahirkan ketekunan. Melahirkan ketekunan. Bahkan ada, saya nggak tampilkan ayatnya di sini, tetapi kalau ibu-ibu punya Alkitab bisa dibuka dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Karena Tuhan baru ingatkan ini tadi pagi. Atau nggak usah dibuka juga nggak apa-apa, rasanya nih ayat yang udah familiar ya, Roma 5 ayat 3 sampai 4 yang bunyinya adalah kita itu malah harus bermegah gitu di dalam kesengsaraan, karena lewat kesengsaraan itu akan melahirkan yang namanya ketekunan. Dan ketekunan itu akhirnya melahirkan yang namanya tahan uji, tahan banting gitu. Ya, kalau pakai bahasa psikologinya, adversity quotient-nya itu jadi naik gitu, nilai ketahan bantingannya itu. Ya, dan akhirnya tahan uji itu menghasilkan yang namanya hope, yang menghasilkan pengharapan. Ya, itu ada di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Nanti dibuka sendiri ya. Nah, tapi di sini dikatakan pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita tekun, akhirnya melahirkan buah yang matang. Ya, dan akhirnya buah yang matang itu membawa kita kepada yang namanya kesempurnaan. Utuh. Kita nggak kekurangan suatu apapun waktu Tuhan nanti datang kedua kalinya. Kita itu udah lengkap. Seperti orang mau jadi pengantin. Ya kan? Sudah dipingit, harus begini, harus diet, harus semuanya, mungkin dilulur semuanya, nggak enak rasanya. Tetapi tiba harinya itu benar-benar kinclong. Kalau saya boleh pakai bahasa yang sederhana, demikian. Ya, nah, tetapi Anda dan saya pasti ingat juga ayat yang berkata seperti ini. Saya mau tampilkan yang ini, saya sudah tuliskan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika, ini kata-katanya Petrus. Kalau tadi Yakobus, Paulus, ini Petrus. Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya seperti saat ini.
Kita semua kan nanya, kapan nih COVID kelar? Ada yang kena COVID-nya sakit, bahkan ada saudara keluarga kita yang berpulang meninggal dunia karena COVID. Ada yang mungkin sehat nggak kena COVID, tapi yang menjadi tidak sehat adalah ekonominya. Ya, banyak hal. Ya, seperti itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Tadi malam saya sedang ada Selasa ya, ada PA dengan leaders youth saya. Kami belajar sesuatu yang bagus sekali dari buku God Where Are You. Kami belajar tentang begini, seringkali kita itu merasa diri kita itu sudah beres semuanya, sudah bersih. Iya kan? Lalu diberikan ilustrasi, seperti kalau ibu-ibu punya perhiasan, misalnya ini cincin, ya misalnya cincin. Ini sudah saya cuci kok, saya udah lapin, udah bersih, udah kinclong. Masa ini dibilang cincin yang kotor? Ya, tetapi ternyata, dan itu saya pernah melihatnya, ketika ini dilebur, ikat emas, ya dilebur di dalam peleburan emas dengan panas yang ditentukan untuk melebur emas, itu panasnya ajaib ya, di atas 100 ya. Ternyata apa yang terjadi ibu-ibu? Kita akan melihat, kalau ibu pernah melihat peleburan emas, akan melihat bahwa ada sesuatu yang mengambang, yang mengapung. Apa itu yang mengapung? Kotoran. Kotoran yang ternyata ada di dalam perhiasan kita, yang kita pikir sudah bersih banget. Udah kita sikatin pakai sabun. Udah kita lap sampai kinclong. Ternyata ketika itu di dalam peleburan emas, tetap ada kotorannya itu yang dipisahkan dari emas murninya. Nah, itulah maksudnya yang disampaikan oleh Petrus ini. Ya, tujuannya adalah sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan kapan? Bukan sekarang. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kapan? Tidak ada dari kita yang tahu. Tapi kita harus sungguh percaya bahwa akan tiba hari itu. Ya, jangan sampai kita duduk di dalam kumpulan pencemooh yang berkata bahwa kapan dari dulu sampai kapan juga bilang Tuhan mau datang, nggak datang-datang. Tuhan belum datang karena kita semua tahu ya ada firman-Nya yang berkata karena kesabaran panjang sabarnya Tuhan dan Dia tidak ingin ada dari antara kita itu yang binasa. Ini sebetulnya waktu Tuhan. Kalau kita, Anda dan saya sedang mengalami sesuatu yang tidak enak saat ini, itu kita harus mengerti pagi hari ini. Itu seperti perhiasan ini. Ya, waktu Tuhan ingatkan ini saya, waktu itu saya masih sangat muda. Ya air mata saya betul-betul bercucuran. Gak mudah saya tahu. Tetapi pembimbing rohani saya berkata, memang mengikuti Tuhan itu bukan gampang-gampangan. Tuhan mengerti siapa yang hanya mengejar berkat-Nya dan siapa yang mengejar Dia, pemberi berkat-Nya. Ya. Nah, ya, tidak mudah kalau kita mau ikut Tuhan. Makanya Tuhan berkata sangkal diri, pikul salib. Itulah kualitas yang kamu baru bisa ikut aku. Inilah hari-hari di mana firman Tuhan itu menjadi sangat real, ibu-ibu. Mungkin ketika semua keadaan enak, kita membaca firman Tuhan itu lalu aja. Tetapi firman Tuhan yang ini gitu, ketika kita di saat yang seperti ini, cobalah baca firman ini pelan-pelan. Jangan berasa kita sudah beres semuanya. Ya, karena untuk mereka yang dikasihinya, Tuhan ingin agar kita itu cemerlang bagai emas murni sebelum Dia datang untuk kedua kalinya. Ya, peleburannya bentuknya bisa berbeda-beda karena Tuhan yang paling tahu mana peleburan yang paling pas. Ya, dan saatnya itu kapan? Kenapa Ibu Gloria harus menanggung peleburan itu di usia 13 tahun? Mungkin ada yang di usia 31 tahun.
Mungkin ada yang baru di usia 60 tahun. Pasti Tuhan punya rencana untuk hidup kita masing-masing. Ya, supaya hari ini saya bisa cerita. Kendablekan saya. Ya, kekeras hatian saya. Yang tidak mau mengerti. Kok enak suruh bilang kebahagiaan, tetapi Tuhan pelan-pelan menjelaskan kepada saya. Ya, nah Tuhan itu tidak pernah ibu-ibu mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita dan itu meaningless. Apa itu meaningless? Gak ada tujuannya, cuma sekedar iseng-iseng saja. Enggak pernah. Ya, kita harus sungguh memahami dan mempercayai ini. Ya, saya di kesempatan yang baik ini, ibu-ibu masih fresh di pagi hari. Saya mau beritahukan sesuatu yang saya percaya kalau takut saja tidak akan menghasilkan apa-apa ibu-ibu. Seringkali Anda dan saya, kita ini kalau mendengar kata tribulation, masa tribulasi, kita langsung bilangin, gua nggak mau dengar itu deh, takut banget. Mari belajar menjadi dewasa. Takut saja tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ya, tetapi yang namanya kita sudah belajar di Kitab Wahyu waktu itu, ibu-ibu yang belum pernah mendengarkan sesi Kitab Wahyu bisa cari dari YouTube-nya HOTK Ministry. Ada saya menjelaskan Kitab Wahyu dari pasal yang pertama ya sampai terakhir. Yang namanya tribulation itu pasti akan ada. Dan itu dikatakan belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi di dalam sejarah. So kalau ibu-ibu tanya kepada saya, Bu Glory, beratnya masa tribulation itu nanti kayak apa ya? Saya nggak tahu. Orang dikatakan belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Artinya kita nggak bisa membayangkan itu. Nggak bisa. Nah, lalu banyak orang yang bertanya, Bu, hari-hari ini banyak orang bertanya kepada saya, Bu, apakah kita ini sudah masuk masa tribulation, Bu? Saya menjawab apa? Saya yakin kita sudah ada di masa atau di bagian paling awal dari yang namanya tribulation. Banyak orang berkata, belum pernah ada yang sampai seperti ini. Yang seluruh dunia dan uncertain. Nggak ada yang bisa pastikan. Tuh. Semalam saya mendengar dari salah satu leaders youth saya yang tinggal di Singapura, anaknya Ibu Clara. Dia bersaksi, dia bercerita bahwa bersyukur kemarinnya dapat kabar bahwa Singapura 0 kasus COVID. Baru, wah seperti sukacita banget, semuanya bakal normal lagi. Tiba-tiba 1 atau 2 hari kemudian bom. Ada 26 orang yang kena. Mungkin untuk lalu teman-temannya yang youth leader yang di Indonesia berkata, ini cuma 26, kita 4.000. Lalu dia berkata, lah iya penduduknya Singapura berapa orang? Tuh. Uncertain, nggak pasti. Ya, saya percaya ini baru bagian paling awal loh ibu-ibu. Dari yang namanya tribulation. Ya, kita tidak boleh punya sikap seperti burung onta. Apa itu burung onta? Gua takut, gua nggak mau dengar tentang tribulation. Lalu apa yang dilakukan burung onta? Dia masukkan kepalanya ke dalam pasir. Karena dia pikir gini, kalau dia udah nggak dengar, dia udah nggak lihat, berarti itu akan berlalu. Itu sikap yang sangat bodoh. Ya, karena makanya burung onta itu gampang dipotong lehernya. Pada saat kapan? Pada saat dia nyungsep. Potong aja dia nggak lihat. Bahkan yang datang bawa gergaji juga dia nggak lihat. Kita bukan burung onta, ibu-ibu. Ya, kita adalah para wanita yang dikasihi Tuhan. Kita adalah para wanita yang Tuhan mau persiapkan. Betul? Kalau Tuhan masih izinkan kita, ya, ada di masa yang seperti ini.
Dan Tuhan belum panggil kita dalam artian meninggal dunia, gampangnya begitu. Kalau tiba masa ini terus berjalan, ibu-ibu dan saya tidak bisa lari. Pilihannya hanya kita menghadapi itu bersama Tuhan Yesus atau quit. Dalam artian kita menjadi ikut yang satunya. Ikut Kristus atau ikut anti-Kristus. Cuman itu pilihannya. Tidak ada lain. Kalau saat ini Anda ditanya, Anda akan berkata bahwa enggak mungkin. Saya akan ikut Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Kan baru duduk nyaman di ruangan AC. Baru dihantam COVID. Ekonomi turun. Banyak dari kita yang sudah rasanya, aduh udah kayak nggak usah Tuhan-Tuhan deh. Yang penting faktanya gue dapet duit. Yang penting pokoknya gue sembuh. Bagaimana kalau nanti tiba kita di satu masa yang itu belum pernah ada kesengsaraannya dan tidak pernah akan ada lagi. Inilah masa di mana kita harus mempersiapkan ibu-ibu semuanya yang di sini dulu sebelum yang di luar. Ya, itu sebetulnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Ya, seringkali memang goal Tuhan itu bukan yang ibu-ibu dan saya gampang lihat gitu. Instan kita gampang lihat goalnya Tuhan. Sebab itulah ibu-ibu dan saya perlu membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab sungguh-sungguh. Saya nggak bosan walaupun seringkali ya capek. Kalau boleh jujur saya capek. Kok kayaknya saya dari kapan sampai kapan cuman ngingetin orang untuk ayolah gitu. Saat teduh, tapi banyak orang yang berasa bahwa lebih banyak hal lain yang lebih penting di dunia ini daripada membangun relationship yang close, yang intim dengan Tuhan. Ya kan? Karena sebetulnya hanya keintiman kita dengan Tuhan lah yang bisa menyiapkan kita untuk menghadapi masa yang akan semakin tidak mudah ini. Nggak ada yang instan. Yang tiba-tiba ketika nanti terjadi masa yang tidak mudah, langsung kita bisa langsung seperti di booster gitu. Langsung kuat imannya. Nggak bisa, ibu-ibu. Kita harus belajar dari sekarang. Selagi Anda dan saya masih punya Alkitab dan masih bisa dibuka dan masih boleh dibaca, dan Anda masih punya waktu untuk merenungkan itu, duduk di kakinya dan ngobrol dengan Tuhan. Mari gunakan kesempatan yang langka ini nantinya. Ya, ada firman yang berkata hari-hari ini adalah jahat. Kalau Anda nggak gunakan keintiman dengan Tuhan, satu hari akan berlalu. Sudah pindah. Sekarang Rabu, nanti ibu-ibu percaya saya, tiba-tiba ibu bangun dan ibu, kok sudah Sabtu ya? Lihat. Ya, ini waktunya. Untuk orang yang istilahnya seperti ini, itu sebabnya kayak begini. Yakobus, Paulus, Petrus yang menangkap maksudnya Tuhan, ya bahkan di zaman yang sekian ribu tahun yang lalu itu, mengajari kita untuk bergembira. Bahkan bergembiranya itu berkelanjutan gitu. Untuk memandang sebagai suatu kebahagiaan, bahkan memandangnya sebagai satu hadiah. Karena mereka tahu ada perfect plan kalau kita bisa seperti itu. Ya, untuk orang yang nggak membaca firman Tuhan dan tidak merenungkannya, mereka akan menganggap yang namanya pencobaan, penderitaan itu apa? Apes, sial, ya, aib bahkan. Dan ya memang itulah yang setan inginkan. Itu yang setan inginkan. Supaya ibu-ibu dan saya nggak usah hobi baca Alkitab. Tetap supaya kebenaran-kebenaran Tuhan itu tetap tersembunyi. Iya kan? Ketika masanya makin sulit, buka Alkitab itu rasanya makin males. Even yang hanya di gadget kita pun kita malas membukanya. Kita nanti akan dibuat lebih sibuk untuk membuka berita-berita.
Kita berasanya kita update, kita harus update ini berita-berita. Betapa banyaknya orang-orang muda sekarang yang begitu update-nya dengan sikon, kecuali satu nggak pernah update dengan firman Tuhan. Ya, ini gitu. Ya, nah sebetulnya yang tetap tersembunyi ini apa? Itu sebetulnya yang luar biasa, yang Tuhan mau sampaikan. Tetapi karena kita tidak pernah mau punya waktu untuk sungguh-sungguh duduk dekat kakinya, akhirnya kita bisa ditipu oleh setan ini. Ya, dan tidak pernah hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Hidup kita hanya seperti standar yang dunia ini katakan. Ketika kita tidak kena sakit, ketika ekonomi kita tidak terhantam, ya kan? Ketika keluarga kita baik-baik saja, itulah yang namanya kita dicintai Tuhan. Tetapi begitu tiba-tiba seluruh keluarga kena COVID, but. Ekonomi kita but, habis. Tiba-tiba ada persoalan di dalam keluarga kita. Setan mulai masuk karena kita nggak sungguh tahu. Kita hanya senang mendengarkan, mungkin juga hamba-hamba Tuhan, mungkin juga YouTube, mungkin juga apa yang mengatakan bahwa oh Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ya kan? Bahkan God is love. Maka kalau God is love, nggak mungkin dong kamu diizinkan kena COVID. Nggak mungkin dong ekonomi kamu hancur. Nggak mungkin dong persoalan ini datang dalam hidupmu. Lalu kita mulai mengangguk-angguk. Dilanjutkan lagi oleh setan. Tapi faktanya apa? Kok kamu apes? Kok kamu sampai habis-habisan? Kok kamu sampai kayak begini menderitanya? Dan angguan kedua dari kita lebih dalam. Kita bilang, iya, ya. Lalu lanjutannya, buat apa kamu terus on fire dengan Tuhanmu? Ikut aku. Aku akan berikan seluruh isi dunia ini. Triknya sebetulnya sudah kuno, ibu-ibu. Gak ada yang baru triknya setan. Karena itu juga yang dipakainya untuk mencobai putra Allah. Tuh. Ya. Kita tahu betapa banyak pahlawan-pahlawan iman. Sadra, Mesah, dan Abednego yang berkata, kami tahu Allah kami bisa melepaskan kami dari perapian ini. Tetapi kalau Allah kami tidak melepaskan kami dari perapian ini, ya Raja Nebukadnezar, engkau harus tahu bahwa kami tidak pernah akan bow kepada dewa Tuanku. Apakah Tuhan tidak bisa lepaskan Sadra, Mesah, dan Abednego sebelum mereka deklarasi seperti itu? Kita semua tahu jawabnya. Seujung kuku kalau Tuhan mau lepaskan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan deklarasi itu berkumandang dulu? Baru tiba-tiba Nebukadnezar melihat ada pribadi keempat. Kan orangnya 3. Kok ada 4 orang ya? Jalan-jalan di perapian itu. Tapi yang kedua, mengapa mengucap syukur adalah rencana sempurna kita di dalam Kristus Yesus? Kan pertanyaan keduanya itu. Rencana sempurna, maksudnya apa? Nah, sebelum kita menjawab ini, saya pengen nanya ke ibu-ibu. Pastinya ibu-ibu, siapa dari ibu-ibu boleh lambaikan tangan nanti. Semoga saya bisa melihatnya ya, dari sini saya bisa melihatnya ya. Siapa dari ibu-ibu yang tahu atau suka bahkan menyanyikan lagu lama ini? Kalau di AOTK, Bu Sisil, Bu Heni seringkali memimpin ini. Juga ibu-ibu song leader yang lain. Ya, lagunya gampang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Siapa dari ibu-ibu yang suka nyanyikan lagu ini? Boleh lambai tangan supaya saya tahu. Ya, saya percaya kita semua suka nyanyikan lagu ini. Ya kan? Nah, tahu nggak lagu itu dari mana berasalnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Selain tim Wilmette Women, pasti tahu karena saya udah kirim ayatnya. Tapi yang di luarnya tim Wilmette, ada yang tahu? Dari mana lagu ini berasal? Walaupun ini belum sesi question and answer, ada yang mau jawab?
Saya sediain hadiah deh. Hadiahnya bagus dan berguna. Nah, apa? Kantong masker. Ada tulisannya love. Untuk mengingatkan bahwa apapun yang terjadi Tuhan mengasihi kita. Cantik banget ini. Ya, disulam dengan bagus banget, ya. Ada hadiah dari seorang ibu yang rajin di tengah pandemi membuat ini, ya. Nah, ada Ibu Linda mau menjawab. Ada yang mau menjawab? Ada Ibu Dari Linda. mana? Ibu Silakan. Linda. Silakan. Ada, Marta ada ya? Ada Bu, Ibu Linda Hartadi dan Ya. Ibu. Oh iya, silakan Ibu Linda. Dari mana lagu ini berasal? Bu Linda boleh silakan, saya sudah minta unmute. Dari mana? Atau Ibu Emil, ada dua yang ingin menjawab. Iya, ada. Oh ya, Ibu Linda tadi kok belum unmute ya? Masih mute itu. Kalau di saya masih kelihatan ada coretnya begitu. Diklik unmute aja Bu, saya sudah ask untuk unmute. Iya, ibunya mungkin nggak bisa. Boleh diketik juga. Emil, silakan kalau Emil mau jawab juga bisa. Iya, boleh. Kalau Emil mau jawab. Ada yang jawab di chat, Bu. Ada yang jawab di chat. Boleh dibacakan aja, Marta. Dari Daud. Siapa? Dari Ibu Lea, jawabnya dari Daud. Dari Daud. Belum pas. Boleh disebutkan dari Daud, betul, dari Mazmur. Iya kan? Dari Mazmur, ada yang bisa menyebutkan secara tepat dari Mazmur mana? Ada? Ya, Linda sama Ibu Emil boleh diketik juga di... Ini ada yang jawab Mazmur 100 ayat 4. Ibu Wih, siapa itu? Bless. Yang menjawab. Bless aja, siapa ya namanya, boleh tolong dikasih tahu. Dan nomor Iya, tidak bisa dikirim hadiahnya ini. Tapi betul jawabannya. Mazmur 100 ayat 4. Dari Livia ya. juga menjawab Mazmur 100 ayat 4, Bu. Livia, iya, kasih nomornya ke Clara ya. Ada dua berarti ya, ada dua. Satunya hijau aja deh biar beda. Bu, Ibu Linda Hartadi juga jawab di situ. Oh, Lina Ramali. Bless itu Lina Ramali. Mungkin Lina. Oh iya, jadi ya. tadi yang pertama ada dua hadiah ini. Jadi yang pertama Lina, lalu yang kedua siapa tadi? Saya nggak tahu, soalnya saya nggak buka. Livia ya. sama Lina, Bu. Livia sama Lina, oke ya. Jadi yang menjawab di chat kita urutkan ya. Ada dua hadiah, yang menjawab pertama dan yang menjawab kedua, dua-duanya betul, nanti boleh dapat hadiah ini. Betul. Dari Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, sekarang ada enggak yang sudah bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Mengapa saya tanyakan lagu itu dalam hubungannya dengan mengucap syukur? Ya kan, itu perfect plan-nya dari Tuhan untuk kita. Ada yang bisa apa? Menjawabnya? Ada? Kenapa ucapan syukur itu? Ya kan? Itu perfect plan kalau kita bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Ibu Linda mau menjawab, silakan di unmute, Bu. Ibunya kayaknya nggak bisa nge-unmute itu ya. Atau kalau nggak di chat ya. Di chat ada nih dari QCOM BTD. Iya, apa jawabnya? Mengucapkan syukur menjadi kekuatan di dalam menghadapi ujian. Oh iya, bukan. Itu yang biasanya kita, tapi belum menjawab yang perfect plan-nya Tuhan. Nah, ada yang mau coba jawab? Ada? Kenapa dikatakan
Dan kenapa saya ajak ibu-ibu tadi ingatkan Mazmur 100 ayat 4 dan ingatkan lagu tadi yang ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita kan selama ini senang nyanyi lagu itu, nggak ngerti bahwa itu sebetulnya perfect plan-nya Tuhan. Waktu Tuhan bukakan ini kepada saya sampai melompat ibu-ibu. Iya kan? Dan nggak pernah pengen nggak mengucap syukur gitu. Makanya saya pengen bagikan pada ibu-ibu semua supaya ibu-ibu semua juga mengerti dan nggak pernah nggak mau ngucap syukur gitu. Rugi. Jawaban dari Ibu Ana Husodo. Oke, supaya bisa masuk ke gerbangnya, ke pintu gerbangnya dan masuk ke pelatarannya dengan puji-pujian. Supaya apa? Terus ada jawaban ya dari Ana Husodo supaya bisa masuk ke pintu gerbangnya dan masuk ke pelatarannya dengan puji-pujian. Oke, iya. Terus dari Ibu Lili Estelia, Tuhan mau kita melalui prosesnya dengan cara bersyukur. Oke, itu ya. Saya memilih jawabannya dari, ada lagi? Masih ada 2 lagi, Bu. Oke, silakan dibacakan. Ibu Sisil, kunci masuk ke pintu gerbangnya Tuhan. Itu dari Vania. Oke, iya. Terus masih ada, Bu. Ibu Eli, karena dengan mengucap syukur berarti kita percaya dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Oke. Yang benar adalah apa, Mas, yang tadi jawabannya dari siapa? Ibu Ana Husodo ya dan Vania. Ya. Ada lagi sih Bu mau dibacakan? Oh iya, tapi saya cuman sebetulnya tinggal punya 1 hadiah, tetapi saya tambahin 1 lagi. Jadi kalau nanti yang next berarti saya nggak dapat hadiah ya, kalau misalnya benar juga. Ada lagi apa jawabannya? Nah, dari Ibu Lani, supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri, namun believe in Him, always in everything. Oh, bukan. Dari Ibu Luciana, karena Allah bertahta di atas pujian kita, dan ketika kita bersyukur, Tuhan bisa campur tangan. 1 lagi dari Ibu Emilia Budiman, pada saat kita mengucap syukur, kita menyerahkan kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. 1 lagi nih, terakhir ya. Tiffany Naomi, bersyukur artinya kita bekerja sama dengan Tuhan. Ya, walaupun semua jawabannya bagus, tetapi yang benar adalah yang tadi dijawab oleh Bu Ana dan oleh Vania. Nanti saya jelaskan kenapa. Ibu Ana, karena ibu-ibu dapat ini lagi, ya kan, ini udah habis hadiah saya. Tapi untuk Vania, karena ini masih anak muda, ya kan, seumuran seadiknya anak saya malah. Saya punya, bukan karena saya ngebedain loh ya, karena saya udah nggak punya yang ini lagi. Tapi saya punya hadiah untuk anak muda. Dari punya Simple Truth. Semoga Nia belum punya ini. Punyanya Sydney Mohede ya, yang ada edisi bahasa Inggrisnya. Ini ada buku, ada apanya tuh yang untuk audionya dan sebagainya. 1 paket. Nanti boleh untuk Vania. Ya, ini saya waktu itu beli untuk youth leader saya waktu itu. Ya, nah ini masih ada 1 yang masih wrapping. Nanti saya cari hadiah yang lain lagi ya. Jadi nanti Ibu Clara dan tim multimedia yang catat ya siapa-siapa yang menangnya, saya nanti tinggal kirimkan saja ini ke Bu Clara semuanya. Nanti Bu Clara yang aturkan ya. Oke, saya lanjut. Kenapa begini? Jadi saat kita itu mengucap syukur, ya kan? Saat kita mengucap syukur, apapun yang kita sedang alami, saat itu sebetulnya Anda dan saya itu masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Tuh. Kita masuk ke gerbangnya itu. Gerbang apa? Gerbang bait Allah. Halamannya dengan pujian, praise and worship. Tapi itu baru masuk ke halamannya loh. Ke gerbangnya loh. Tuh. Makanya Tuhan berkata, mengucap syukurlah terus. Karena ketika Anda dan saya terus mengucap syukur, akhirnya kita itu akan masuk ke ruang kudus.
Ruang kudus itu ruang kalau di halaman itu kita masih dengar gosip-gosip macam-macam seperti itu. Tapi ketika kita terus fokus mengucap syukur, kita masuk ke ruang kudus. Ketika kita sungguh-sungguh mengucap syukur lagi, kita masuk ke namanya Holy of Holies. Kenapa ini perfect plan-nya Tuhan? Karena di Holy of Holies, itulah kita temukan yang namanya the presence of God. Hadiratnya Tuhan. Dan tidak ada apapun dan siapapun, apalagi kuasa kegelapan, yang bisa tahan di hadiratnya. Tetapi kebenaran ini seringkali tidak terungkap. Sehingga ketika kita sedang nggak enak, kita disuruh ngucap syukur, kita marah. Tetapi untuk kita yang duduk dekat kakinya Tuhan Yesus, kebenaran ini di-reveal, dibukakan. Itulah yang disebut revelation. Orang lain semua berkata begini, aduh kamu itu ya, udah kayak begitu kok kamu tetap bilang puji Tuhan, aku mengucap syukur. Terus istri Ayub bilangnya apa? Kutuki itu Tuhan kamu dan matilah. Karena istri Ayub nggak ngerti. Tetapi Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Orang yang tahu kebenaran ini, dia tidak akan tergoyahkan. Dia tidak akan mau disuruh tidak mengucap syukur. Dia akan praise and worship God di setiap momen hidupnya. Saya harap ibu-ibu bisa menangkap ini. Ya, karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita itu kalau saya boleh gampangnya ngomong, kita punya akses card. Masuk sampai ke Holy of Holies. Seberapa Anda kuat terus mengucap syukurnya. Itu seperti menerobos. Mulai dari halaman, pintu gerbang, ruang kudus, ruang maha kudus. Saya baru mendengarkan kesaksian jenderalnya gereja setan. Dia ngomongnya begini. Kita di gereja setan itu tidak pernah diajar untuk memuja-muji setan, tidak. Sebab setan itu tahu dia bukan maha, katanya begitu. Kita cukup diajarnya terus-menerus satu, menghujat Tuhan Yesus. Bukan memuji setan, menghujat Tuhan Yesus. Dan satu yang paling gereja setan nggak sukai adalah orang-orang yang memuji-muji Tuhan setiap waktu. Jenderalnya gereja setan yang bertobat yang ngomong seperti itu. Saat hari-hari yang seperti ini, setan nggak bisa buat Anda jahat. Setan nggak mungkin langsung ngomong kepada Anda dan saya, murtad aja nggak mungkin. Tapi dia mulai tusukkan dengan berkata, ngapain bersyukur? Berapa lama kamu bersyukur? Keadaan kamu masih seperti ini. Dan mulailah keluar dari mulut kita, bukan lagi syukur, tapi keluhan. Yang ujungnya adalah kita berkata, aku tidak mau lagi memuji Engkau Tuhan. Aku tidak percaya lagi kepadamu. Detik itu terjadi. Jangankan sampai ke Holy of Holies. Masuk gerbangnya saja nggak pernah bisa kita. Kita hanya di luar. Dan firman-Nya berkata bahwa bagian luar itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya tidak ada proteksi Tuhan. Ya, makanya saya memberikan judul Sowing Gratitude, Reaping Protection. Ketika kita menabur syukur, kita panen apa? Protection. Apa protectionnya itu? Karena kita ada selalu in the presence of God. Di dalam hadiratnya ini. Waktu saya tahu kebenaran Tuhan ini, membaca Mazmur 91 itu menjadi sesuatu gitu buat saya. Ya, saya ambilkan cuplikannya saja. Orang yang pelan-pelan ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku. Orang yang di dalam Holy of Holies, Tuhan itu tempat perlindungannya. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini dulu. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya seringkali masih diizinkan ada yang namanya kesesakan. Tetapi di dalam kesesakan itu ada Tuhan. Tidak ditinggalkan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Siapa berkata amin? Mari kita berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, nah, saya ingin sebagai penutup ini, saya ingin mengingatkan, waktu itu di PA Women saya sudah pernah bahkan tampilkan gambarnya tentang terbentuknya sebutir mutiara. Ya, sebutir mutiara. Setiap kali mutiara itu terbentuk karena apa? Kalau saya ibu-ibu nggak ingat, saya ingatkan. Karena ada sebutir pasir atau kotoran atau kerikil, ya kan, yang masuk di dalam kerang. Enak nggak? Nggak enak, kita kelilipan aja nggak enak. Tetapi lebih daripada memuntahkannya, kerang mutiara ini menangkap itu dan mengeluarkan, ya kan? Kalau saya sebetulnya itu air liur, tapi saya senang membayangkannya air mata. Ya kan, dia membungkus kotoran itu dengan air matanya, ya kan, itu penderitaannya, itu sacrifice-nya. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Kita manusia membuka kerang itu dan mengambil mutiara yang so beautiful and so precious. Ya, setiap kali Anda dan saya menabur syukur di tengah semua sikon kita yang nggak nyaman, yang mepet, yang berat, yang sakit, yang bahkan mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Kita ini seperti mempersembahkan sesuatu yang berharga kepadanya. Ya, dan di tengah seperti itu kita tetap berkata, Tuhan, walaupun saat ini aku belum melihat pertolongan-Mu, tetapi Tuhan, aku tidak mau pilih yang lain. Aku tetap mau percaya kepadamu. Aku bersyukur karena Engkau sangat baik dan sungguh amat baik. Saat itu Anda lakukan. Anda masuk ke gerbangnya. Kalau itu terus Anda lakukan, Anda terus sampai ke ruang kudus. Kalau terus itu dilakukan lagi, kita masuk ke ruang Holy of Holies. Dan di hadiratnya, Tuhan yang berperkara. Tuhan yang akan mengintervensi semuanya. Dan satu hal ibu-ibu yang Anda dan saya harus pegang kuat dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berhutang. Mungkin Anda bertanya, kapan Bu Glory saya memiutangi Tuhan dan Tuhan membayar saya? Gak pernah ada yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, siapa berkata amin, boleh lambaikan tangan Anda. Ya, oke. Saya pengen ini saya tampilkan satu ayat, tapi saya belum berikan ke multimedia karena saya baru dapat, udah malam banget, saya udah capek ya. Tapi saya keluarkan di sini, saya bacakan, nanti saya berikan terjemahannya juga, ya berikan terjemahannya. Saya bacakan dulu. Ini satu kutipan, bukan ayat, satu quote lah ya gitu. Tapi bagus banget ini. No stars gleam as brightly as those which glisten in the polar sky. No water tastes so sweet as that which spring and made the desert sand. And no faith is so precious
as that which lives and triumphs through adversity. Tested faith brings experience. You would never have believed your own weakness had you not needed to pass through trials. Seringkali kan kita ngerasa kuat banget ya. And you would never have known God's strength had His strength not been needed to carry you through. Kalau diterjemahkan, tidak ada bintang yang bersinar lebih terang dari bintang di tengah kegelapan langit di kutub bumi. Tidak ada air yang terasa lebih manis dan segar dibanding air yang ditemukan di oase di tengah padang gurun yang tandus. Dan tidak ada iman yang lebih tangguh dibanding iman yang tumbuh dan menang di tengah cobaan. Iman yang terus kuat melewati tantangan adalah iman yang teruji. Engkau tidak akan pernah menyadari kekurangan dan kelemahanmu sampai kamu harus melewati cobaan. Dan engkau tidak akan pernah sungguh-sungguh mengenal kekuatan Tuhan sampai engkau hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk berjalan maju. Saya membaca kutipan ini semalam dan air mata saya jatuh. Saya berkata, betul banget. Ya, seringkali kita merasa kita sudah cukup kuat. Kita tidak sedang ada di satu fase yang goyah atau apa. Tapi itu belum teruji. Kecuali kita melewati yang namanya trials. Ya, dan seringkali kita tidak mengerti seberapa kuat Tuhan kita. Ya, kekuatannya Tuhan kita sampai di titik bahwa kita hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk kita berjalan maju. Lain tidak. Saya berharap apa yang kita bicarakan pagi hari ini bukan hanya menjadi sekedar PA. Banyak orang mengikuti PA hanya sebagai kegiatan atau pengertian. Saya dapat tambahan pengertian baru. Tetapi semoga pengertian yang kita dapatkan, revelation yang kita dapatkan pagi ini, memerdekakan Anda dan saya. Ya, memerdekakan Anda dan saya. Ketika saya mengerti tentang ucapan syukur ini, bukan berarti saya sudah tidak ada pergumulan, ibu-ibu semuanya. Seringkali hanya tidak diceritakan karena bukan di dalam porsinya untuk menceritakan. Ya, saya seringkali senang menceritakan pergumulan yang sudah lewat dan sudah mengalami victory untuk menguatkan orang lain. Tetapi bukan berarti saya tidak mengalami pergumulan. Seringkali ada peribahasa yang berkata, rumput tetangga selalu lebih hijau. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini, believe me, semua dari kita tetap mengalami pergumulan. Ya, tidak ada dari kita yang bisa menakar pergumulan siapa yang paling berat, siapa yang lebih ringan. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, tetapi semoga kebenaran pagi hari ini, sowing gratitude, reaping protection, sungguh tertanam di dalam hati kita. Sehingga apapun dan siapapun tidak akan bisa menggoyahkan kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan bersama Ibu Sisil dan Nia lagu yang yang sederhana yet powerful untuk kita semua, karena sekarang kita sudah mengerti arti sebenarnya dari lagu ini, yang makanya itu Daud mengumandangkannya. Mari kita juga seperti Daud menyanyikan lagu ini dengan powerful dari hati kita. Silakan Ibu Sisil dan Fania. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian, biar berkat rahmat Tuhan tercurah untuk kita semua. Amin. Ku
masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini, katakan hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang bersuka cita, kita angkat suara. Girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Tuhanlah yang membuat sukacita kita, karena Dialah sumber sukacita kita. Amin. Terima kasih Bu Glory, terima kasih firman-Nya pagi ini yang sungguh luar biasa, yang sungguh memerdekakan hati kita untuk kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita tahu mengucap syukur adalah rencana Tuhan yang paling sempurna. Dan saat bersyukur kita punya akses untuk masuk ke ruang Holy of Holies. Mari teman-teman, kita mau katakan kepada Tuhan dalam setiap apapun keadaan kita ya, dalam setiap apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, kita mau belajar, kami mau belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mau tetap belajar bahwa mengatakan bahwa Tuhan begitu baik, sangat baik dan amat baik. Dan kami mau tetap setia untuk menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama sekali lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan
kapanpun Tuhan. Kami hanya mau menaikkan pujian dan penyembahan ini Tuhan Yesus. Sampai kapanpun kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, sungguh kami rindu untuk selalu menyenangkan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami selalu mengucap syukur, yang menandakan bahwa kami terus percaya kepadamu, bahwa Engkau sanggup, bahwa Engkau mau Tuhan. Tepat pada waktunya, Engkau akan mengubahkan keadaan kami. Engkau pasti akan mengirimkan pertolongan-Mu. Itu yang akan menyukakan hati-Mu. Dan kami mau percaya Tuhan, kami tidak mau keluar secara prematur dari proses yang Tuhan sedang izinkan untuk kami jalani, untuk kami lalui saat ini. Biar Tuhan, kami semua wanita-wanita di tempat ini, sungguh kami mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu ini. Bahwa saat kami mengucapkan syukur, dan itu menjadi lifestyle kami Tuhan, kami dibawa masuk kepada gerbang-Mu. Dan ketika kami terus mengucap syukur, bahkan kami sampai ke ruang Maha Kudus-Mu, di mana hanya ada Engkau dan kami, dan tidak ada yang lain. Dan di hadirat-Mu Tuhan, tidak ada apapun dan siapapun yang betah bertahan. Apalagi kuasa-kuasa kegelapan. Biar Tuhan saat itu yang kami rindukan. Biar itu menjadi proteksi-Mu yang sempurna. Kami tahu pagi hari ini, saat ini kami mengerti mengapa Engkau berkata bahwa ketika kami mengucap syukur, sebetulnya itu adalah perfect plan, rencana-Mu yang sempurna untuk hidup kami. Karena ketika kami percaya kepadamu, ketika kami terus melambungkan syukur, Engkau yang akan mengintervensi kehidupan kami. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun Tuhan yang bisa menghalanginya. Hamba sungguh berdoa itu yang akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini, baik melalui Zoom ini maupun melalui YouTube. Sungguh-sungguh Tuhan, kami dimerdekakan. Kami tidak bisa ditipu oleh si jahat lagi. Ajari kami Tuhan, tidak hanya melihat dunia ini, sekitar kami, dan apapun yang sedang kami alami ini, lewat kacamata jasmani kami. Tetapi ajari kami Tuhan, untuk membuka mata rohani kami, sehingga kami bisa menangkap kebenaran yang dari Tuhan. Hamba berdoa, Engkau yang merobekkan semua selubung-selubung yang seringkali masih menutupi mata hati kami. Biar Tuhan, semua kami, para wanita-wanita ini, sungguh-sungguh dimerdekakan karena kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pasukan-pasukan-Mu di akhir zaman ini. Wanita-wanita yang mengerti kebenaran Tuhan, yang membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kami tidak bisa ditipu. Dan lewat para wanita ini Tuhan, akhirnya keluarga demi keluarga juga dimenangkan. Tidak ada keluhan, tidak ada hujatan, tidak ada ketidakpercayaan kepada Allah yang maha tinggi. Tetapi yang ada, yang keluar dari keluarga-keluarga kami adalah pujian syukur dan proteksi-Mu yang sempurna untuk kami, keluarga-keluarga kami. Dan pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk semua saudara, untuk semua teman-teman kami yang sedang harus menjalani sakit Tuhan, khususnya COVID-19 ini. Kami sungguh berdoa supaya Engkau yang memberikan pemulihan yang dari Tuhan. Bahkan bukan hanya pemulihan secara fisik, tetapi pemulihan roh dan jiwa. Yang akan ketika kami bebas dari COVID ini, kami bukan sekedar sehat secara jasmani, tetapi kami menjadi sungguh sehat secara roh dan jiwa kami. Dan akhirnya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, entah itu saudara, anak, orang tua, siapapun itu Tuhan. Biar Engkau yang memberikan penghiburan yang melampaui segala akal, damai, sukacita yang melampaui segala akal di dalam hati teman-teman kami ini. Jangan biarkan iman mereka goyah, tetapi biar Tuhan ini justru membuat kami semua makin bersemangat
Kami tidak mau menyerah kepada kuasa kegelapan yang sedang terus merajalela di dunia ini. Kami mau menjadi orang-orang yang berdiri dengan otoritas surgawi. Kami mengalahkan kuasa kegelapan lewat keintiman kami dengan Engkau, lewat ketundukan kami dengan Engkau. Sehingga saat kami menyuarakan firman itu, terjadilah boker, terjadilah penetrasi, dan semuanya dipulihkan menjadi seperti yang Engkau mau. Kami menantikan Tuhan, dunia ini dipulihkan. Kami menantikan Yerusalem yang baru. Tetapi sambil menantikan itu, biar Tuhan Engkau yang terus berjalan bersama kami, menguatkan kami, sampai Maranatha. Kami menyambut Yesus Kristus di awan-awan. Hamba berdoa supaya Engkau yang memberkati semua wanita-wanita yang Kau cintai ini Tuhan, dengan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mulai saat ini sampai kami menyambut Engkau di awan-awan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur, kami percaya, kami menerima yang kami doakan. Mari kita katakan semuanya, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.